Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dilindungi dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran ini sehingga bisa diberikan pemahaman yang utuh terkait dengan materi perkuliahan kita yang ke-13 ya. Materinya pada kali ini adalah tahawulul aqd atau tahawulul aqd, dalam arti bahasa Indonesianya adalah transformasi akad serta penerapannya dalam bisnis Islam. Eh, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, terkait dengan transformasi akad ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai kunci daripada memahami materi ini. Eh, yang pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan uh, tahawulul akad. Di sini saya coba menjelaskan pengertian tahawulul akad ini secara definisi atau secara definitif, serta juga maqasid daripada tahawul al-akad ini, tujuan, manfaat, dan maslahat yang didapatkan. Jadi tahawul itu sendiri dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata hala yahulu atau tahawwala yatahawwalu, kemudian menjadi isim masdar tahawul. Al-aqad sudah kita pahami adalah akad. Jadi kalau tahawulul aqdi itu adalah intiqalul aqdi min suratin ila suratin ukhra. Intiqalul aqdi min suratin ila suratin ukhra sahihatan syar'an. Dalam kitab klasik fikih klasik yang lain ditambahkan au min wasfin syar'iyyan ila wasfin syar'iyyan akhar. Peralihan akad dari satu bentuk ke bentuk lain atau dari satu karakter hukum syariah ke karakter hukum syariah lainnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya kita simpulkan biar clear dan kita paham, istilah tahawul akad ini diterjemahkan sebagai transformasi akad, konversi akad, atau perubahan struktur atau perubahan ya struktur dan konstruksi akad. Nah, kalau dalam pengertian secara istilahi, ya, kurang lebih kita uh, kita kembangkan yang pengertian lugawi tadi itu dalam kitab klasik fikih muamalah disebutkan intiqalul aqdi min takyifihi al-awwal ila takyifin syar'iyyin akharan sahih عند تعذر إمضاء صورته الأولى مع مراعاة مقاصد المتعاقدين وضوابط الشريعة. Artinya perubahan suatu akad dari konstruksi hukum awalnya menuju konstruksi akad lain yang sah secara syariah. Ketika bentuk awalnya tidak dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan maksud para pihak dan batasan syariahnya. Nah, jadi bahasa sederhananya tahawulul akad ini adalah proses mengubah akad lama menjadi akad baru yang lebih tepat, lebih sah dan maslahat tanpa melanggar prinsip riba, gharar, maisir, zalim dan tanpa ada unsur penipuan, ya, tanpa menipu substansi hukum. Jadi contoh misalnya pembiayaan murabahah. Ya. Contoh dari definisi ini misalnya pembiayaan murabahah yang macet. Tidak boleh sekedar diperpanjang dengan tambahan margin baru karena itu berpotensi menjadi riba, hila riba. Nah, solusi syariahnya menghentikan akad murabahah tersebut, ya. Menghentikan akad murabahah yang lama tersebut, kemudian menyelesaikan kewajibannya, lalu membuat akad baru seperti ijarah muntahiyah bitamlik. Akad barunya IMBT atau mudharabah, akad baru atau musyarakah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI nomor 49 tahun 2005. Posisi teori ini ya yang dalam definisi tadi itu kemudian masukkan dalam fikih muamalah, tahawul al-aqd ini bukan berarti semua akad boleh diubah sesuka hati. Enggak ya, tanpa kontrol ya, tidak. Ia berada di antara beberapa konsep ya. Beberapa konsep. Konsep at-takyiful fiqhi, menentukan status fikih suatu transaksi. Jadi
kita harus lakukan takyiful fikhi dulu, ya, terlebih dahulu, untuk apa? Menentukan status fikih suatu transaksi. Nah, hubungan dengan tahawul akad ini terjadi setelah diketahui akad awal tidak tepat. Jadi yang pertama, ya, posisi teori ini dalam fikih muamalah, kita harus menentukan status fikih at-takyiful fikih dalam transaksi tersebut. Yang kedua, tajdidul aqdi atau al-iqalah, memperbaharui akad, salah satu bentuk tahawul. Lalu kemudian al-iqalah. Al-iqalah itu pembatalan akad atas kesepakatan dan sering menjadi tahap awal sebelum terjadinya akad baru. Kemudian juga tahwiluddin, al-huwala, pengalihan utang, bisa menjadi bagian tahawul dalam take over. Ya. Al-uqudul murakkabah, yang kita sudah pelajari sebelumnya, gabungan beberapa akad, ya. Tahawul akad menggunakan multi akad, ya. Multi akad tetapi harus dipisah secara benar. Kemudian al-hila ar-ribawiyah, rekayasa untuk melegalkan riba, ini harus hati-hati. Ini bukan tahawul yang sah. Kalau terjadi rekayasa ribawi, maka itu tidak termasuk kategori tahawul akdi yang sah. Jadi tahawul akdi yang sah itu adalah transformasi akad untuk menjaga maslahat dan kebenaran hukum syariah, bukan rekayasa agar transaksi haram itu terlihat halal. Kemudian ada beberapa dalil, ya, rambu-rambu juga yang perlu kita ketahui. Sebelum kita memasuki itu ada juga beberapa maqasid, ya. Maqasid tahawul akad ini yang dipaparkan oleh para ulama, di mana maqasid daripada tahawul akad ini tidak lepas daripada hifdzul mal. Yang pertama, ya, tujuan menerapkan tahawul akad ini, transformasi akad tersebut, tidak lepas daripada menjaga harta. Jadi akad yang bermasalah sering melibatkan harta besar, rumah, kendaraan, modal usaha, pembiayaan UMKM, investasi, dana publik. Tahawul menjaga agar harta itu tidak rusak karena akad-akad yang cacat. Yang kedua, maqasid daripada tahawul akad ini man'ur riba, menghindari riba. Jika akad utang diperpanjang dengan tambahan keuntungan margin karena waktu, maka ia tetap tidak ada bedanya dengan riba jahiliyah, nasi'ah. Tambah waktu, tambah utang. Tahawul akad yang benar memindahkan struktur riba menjadi akad real. Jual beli, sewa, syirka, mudharabah atau jasa. Harus jelas, clear, dan real. Kemudian maqasid tahawul akad ini juga adalah menghilangkan kesulitan, raf'ul haraj. Nasabah yang benar-benar turun kemampuan bayarnya tidak boleh dicekik lagi dengan tambahan beban yang beruntun. DSN MUI dalam fatwa konversi akad mudharabah atau murabahah itu menjadikan surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, sebagai salah satu landasan dalam melakukan raf'ul haraj ini. Bila orang berutang dalam kesulitan, diberi tangguh sampai lapang. Kemudian juga maqasid tahawul akad ini adalah istiqrarul uqud, menjaga stabilitas akad dan juga mewujudkan keadilan, tahqiqul adalah atau tahqiqul adl. Ya, tahawul tidak boleh hanya menguntungkan bank, tidak boleh hanya menguntungkan lembaga keuangan, investor, marketplace atau perusahaan. Ia harus menjaga keadilan kedua belah pihak, pemilik dana, pengguna dana, konsumen, merchant, dan masyarakat. Ya, terkait dengan dalil yang digunakan dalam hujjiyatul tahawul al-aqd ini, sudah sangat populer ayat-ayatnya yang sering berulang, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa halallahu bai'a harrama riba wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Semua ayat ini menunjukkan bahwa tahawul akad itu ada landasan hukumnya, tidak ujuk-ujuk langsung dibolehkan, dan konversi akad atau tahawul akad adalah bentuk ta'awun, bentuk kerjasama, bentuk bantuan jika dilakukan untuk menyelamatkan transaksi dari riba
zalim dan sengketa mengapa tidak dilakukan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita jadikan rambu regulasi dalam tahawulul akad ini, innamal bai'u antara, dan jelas ya. Hadis ini juga sudah sering berulang-ulang disampaikan, sesungguhnya jual beli itu hanya sah atas dasar kerelaan. Innamal bai'u antara. Maka tahawul akad ya, tahawul akad itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak boleh bank atau lembaga keuangan sepihak mengubah akad dengan klausul tersembunyi. Nggak boleh. Antaradin. Kemudian juga hadits al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ala haraman atau harrama halalan. Ini sudah sangat populer juga, sering kita dengar. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati bersama. Artinya, perubahan akad boleh dengan syarat baru. Tetapi syarat itu tidak boleh menghalalkan riba. Tidak boleh menzalimi nasabah atau mengandung gharar. Atau mengandung gharar berat. Nah, oleh karena itu DSN MUI juga menjadikan hadis ini sebagai salah satu dasar pilar dalam fatwa nomor 49 tersebut. Kemudian la darara wa la dirar bisa dimasukkan juga sebagai dalil dan hadis. Dan yang terakhir hadis yang sangat relevan dengan tahawulul aqd ini, yaitu man farraja an muslimin qurbatan min qurabid dunya farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ini dijadikan oleh DSN MUI hadis ini dalam fatwa konvensi akad murabah sebagai basis moral, sebagai basis moral keringanan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar. Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan dia yang menyelamatkan kesulitan atau membebaskan kesulitan muslim di dunia, itu akan dibebaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitannya di akhirat kelak. Kalau uh, apa ini kaidah ya, kaidah utama, kaidah induk yang bisa kita gunakan untuk tahawulul akad ini adalah al-ibratu fil uqud lil maqasid wal mabani la lil alfadhi wal mabani. Yang menjadi pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan sekadar lafaz dan bentuk lahiriahnya saja, yang zahir saja. Nah, ini penting sekali kaidah yang seperti ini. Jadi contoh biar clear, biar lebih jelas. Misalnya ada seseorang berkata, saya titipkan uang ini kepadamu dan kamu boleh menggunakannya. Kalau kamu perlu, kamu boleh gunakan. Nah, itu secara lafaz kata-kata ini seperti wadiah, titipan kan. Tetapi karena penerima boleh menggunakan uang tersebut, substansinya jadi berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi qard, pinjaman. Atau wadiah yad dhamanah, titipan yang harus ada jaminannya. Nah, seperti itulah kurang lebih praktikalnya di lapangan terkait dengan tahawulul aqad, yang kemudian kita gunakan kaidah inti al-ibratu fil uqud lil maqasid wal mabani lil alfaz wal mabani. Jadi sekali lagi yang menjadi pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan sekedar lafaz lahiriahnya saja. Ya, kemudian kita juga perlu mengetahui beberapa hal. Kaidah, di samping kaidah inti yang tadi itu, kaidah yang sudah sering kita dengar dan sering disampaikan, al-aslu fi muamalat al-ibaha illa yadulla dalil ala tahrimiha. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ya. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian juga al-hajah qad tanzil manzilat darurah. Kebutuhan dapat menempati posisi darurat. Nah, kaidah-kaidah ini ya, yang menjadi kaidah inti, tapi saya coba merelai di sini, meletakkan di sini satu kaidah inti, karena dia inilah yang menjadi pokok daripada kaidah yang bisa digunakan untuk tahawulul akad ini. Ya. Tetapi bukan berarti kaidah-kaidah yang lain tidak penting. Kaidah yang lain ini bisa dijadikan sandaran juga, seperti i'malul kalam aula min ihmalihi. Ucapan harus diupayakan berlaku, bukan diabaikan. Mengamalkan maksud suatu ucapan lebih utama daripada mengabaikannya. Kaidah ini menjadi dasar bahwa akad yang redaksinya kurang tepat tidak langsung dibatalkan begitu saja jika masih bisa diarahkan
kepada makna akad yang sah, gitu ya. I'malul kalam aula min ihmalihi. Ini terkait dengan kaidah ya yang menopang tahawulul akad. Kemudian kita coba lihat terkait dengan substansi tahawulul akad ini, mekanisme dasar tahawulul akad yang perlu kita ketahui secara praktis, bahwa mekanisme tahawul akad itu dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan. Jadi dia tidak loncat gitu saja. Dia bertahap supaya jelas ya, dan sah secara syar'i. Yang pertama apa? Identifikasi terlebih dahulu akad yang lama tersebut. Apakah akad lama murabahah? Apakah akad lama itu ijarah, qard, syirkah, mudharabah, wadi'ah, kafalah, hawalah, ataukah akad campuran? Identifikasi kalau sudah jelas, oke, catat. Kemudian yang kedua, analisis masalahnya. Coba dianalisa masalahnya, apa sih masalahnya ini sampai terjadi kendala masalah. Apakah masalahnya gagal bayar, cacat rukunnya, objeknya belum dimiliki, marginnya berbasis waktu, akad ganda, al-uqud murakkabah yang saling mensyaratkan, atau transaksi konvensional. Kalau itu masalahnya, oke, supaya jelas. Jadi dianalisa masalahnya. Kemudian lakukan takyiful fiqhi. Takyiful fiqhi ini menentukan akad lama ya, secara substansi, bukan hanya nama. Nama murabahah tidak cukup jika realitasnya hanya pinjaman uang plus margin. Tidak cukup. Lakukan dulu takyiful fiqhi. Ya. Kemudian tasfiyah atau penyelesaian akad lama. Lakukan tasfiyah, ya, kemudian dilakukan tasfiyah akad lama itu. Bagaimana melakukan tasfiyah akad lama? Jika akad lama itu harus dihentikan, maka dilakukan pelunasan, iqalah, jual beli objek, atau penyelesaian kewajiban terkait dengan akad lama tadi itu. Lalu kemudian tahap berikutnya penentuan akad baru. Akad baru harus sesuai substansi bisnis, jual beli untuk barang ke, ijarah untuk manfaat, mudharabah untuk usaha, musyarakah untuk kerjasama modal, wakalah untuk jasa perwakilan, atau kafalah untuk pinjaman. Itu harus jelas. Penentuan akad baru tentukan seperti itu. Kemudian berikutnya pemisahan akad yang tidak boleh disatukan. Qard tidak boleh menjadi sumber keuntungan. Jika ada ijarah, ujrah harus atas jasa real, bukan presentasi dari talangan. Seperti itu yang dimaksud dengan pemisahan akad yang tidak boleh disatukan tersebut. Lalu kemudian sebelum terakhir dokumentasikan dan harus transparansi. Nah, harga pasar, sisa kewajiban, objek kemudian marginnya, nisbah, risiko, dan biaya real, itu semua harus jelas. Tidak boleh kabur atau sama-sama. Dan terakhir, akad baru dilakukan dengan ridha antara, dan tidak boleh ada paksaan atau klausul yang merugikan sepihak atau merugikan salah satu daripada pihak-pihak yang bertransaksi tersebut. Jadi seperti ini ya, tasfiyah yang dilakukan tadi itu. Kalau kita bisa klasifikasikan ya, tahawul akadnya kurang lebih seperti ini ya. Tashih mengoreksi akad cacat menjadi sah. Kemudian tasfiyah ini akad lama dihentikan sebelum akad baru. Lalu takyif, nama akad dibaca ulang sesuai dengan substansinya ya, dan seterusnya. Dan ya terakhir terkait dengan tahawul ini, tahawul muassasiyah atau ya. Lalu kemudian karena i'jaz, konversi akibat gagal bayar atau force majeure, dan seterusnya, setiap jenis harus tetap melewati pagar ridha, kerelaan, objeknya jelas, transparan, biayanya risk, dan bebas dari riba. Ya. Selanjutnya kriteria sah tahawulul akad ini bisa kita lihat dari apa? Tahawulul akad baru sah jika memenuhi kriteria apa? Akad uh, itu adalah kebutuhan nyata. Kriterianya seperti itu. Jadi kita memiliki kebutuhan, kemudian melakukan akad. Ya. Jadi ada kebutuhan nyata, bukan sekedar mencari celah. Contoh praktis misalnya nasabah benar-benar turun kemampuan bayarnya. Lalu kemudian akad
lama jelas statusnya. Harus diketahui apakah masih sah akad lama itu atau sudah fasid atau perlu dihentikan. Nah, murabahah dengan objek jelas berbeda dari pinjaman uang. Nah, kemudian ada ridho para pihak, tidak boleh sepihak atau karena terpaksa dan dipaksa dan lain sebagainya. Nasabah menyetujui akad baru secara sadar, ya, bukan karena keterpaksaan atau karena tidak paham dan lain sebagainya. Akad baru sah, ya. Akad akad yang baru itu sah dan mandiri. Rukun dan syarat akad baru itu harus lengkap dipahami oleh kedua belah pihak, seperti misalnya ijarah muntahiyah bitamlik, harus memiliki objek sewa dan manfaat yang jelas. Kemudian tidak menambah utang karena waktu dan tidak ada hilah ribawi. Biaya administrasi tidak boleh menjadi bunga terselubung. Nah, contoh realnya seperti itu. Jangan mengubah nama tetapi substansi tetap ribawi gitu. Nah, objek akad juga halal dan dimiliki, harus dimiliki secara sah. Kemudian biayanya harus real, dokumentasinya kuat. Nah, jadi ini kriteria yang perlu di checklist terkait dengan tahawulul akad, ya. Dan kriteria ini terlihat jelas dalam Fatwa DSN MUI kalau kita coba buka lagi nomor 31 tentang pengalihan hutang. Pengalihan hutang, di situ MUI DSN MUI jelas menjelaskan dengan transparan terkait dengan akad ijarah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan fard dan ujrah. Ijarah itu tidak boleh, ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan. Nah, ini sangat penting agar fard tidak berubah menjadi sarana mengambil keuntungan. Baik, selanjutnya ya kalau kita coba petakan ya, pemetaan daripada tahawulul akad ini ya kurang lebih seperti ini. Tahawul akad dan hilah riba, kapan dia menjadi sah dan kapan ternyata dia sekedar hilah ribawi. Kalau akad lama diselesaikan jelas, maka tahawul akadnya itu prosesnya sudah menjalani proses yang sah, yang benar. Kalau hanya sekedar mengganti label akadnya ditengarai, ada kemungkinan hilah ribawi saja. Kalau ada objek manfaat jasa yang real, maka tahawul akadnya itu dikategorikan sah. Kalau tidak ada objek realnya, dikhawatirkan ditengarai dia sekedar hilah ribawi. Kemudian akad barunya berdiri mandiri, ya, berdiri sendiri. Akad kalau baru sah, kalau akad barunya sekedar formalitas saja, dikhawatirkan tidak sah, ya, karena masuk kategori hilah ribawi. Dan kemudian juga keuntungan lahir dari transaksi nyata, ya. Nah, jadi bukan muncul tambahan tersebut karena faktor tempo waktu yang diperpanjang, yang di-extend. Jadi keuntungannya itu lahir dari transaksi nyata. Karena kalau tambahan muncul karena tempo waktu tersebut, maka dia dikhawatirkan ditengarai sebagai hilah ribawi. Kemudian biaya berdasarkan biaya aktual. Biaya, kalau biaya dihitung dari pokok utang, maka nanti dikategorikan sebagai hilah ribawi. Jadi intinya al-ibratu bil haqaiqi la bil asma. Yang dinilai adalah hakikatnya, bukan sekedar namanya saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita lihat ya pemetaannya seperti ini ya, perbankan, restrukturisasi, murabahah, KPR, takeover, semua ini ya, baik yang terutama yang bisnis di era digital, terkait dengan vintage, e-commerce, dropship, pre-order, marketplace, kemudian aset produktif, baik itu kendaraan, rumah, mesin, alat usaha, ataupun institusi konversi aset liabilitas, bank konvensional, kuncinya semua ini, ya, kalau kita petakan di era kategorinya, harus kita baca substansinya secara clear. Uang atau barang atau manfaat atau jasa atau modal. Nah, di sini yang harus diperjelas. Karena arena daripada tahawul akad itu atau transformasi akad itu
berbicara tentang substansi, bukan sekedar formalitas. Kalau kita lihat beberapa fatwa ya BSN yang menerapkan terkait dengan tahawul akad ini, uh, di antaranya nomor 49 ya, fatwa nomor 49 tahun 2005 ini, nasabah murabah, untuk nasabah murabah yang tidak mampu melunasi sesuai waktu dan jumlah, akad lama dihentikan dan objek dijual kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar. Tidak harga yang ditentukan oleh lembaga keuangan tersebut, tapi mengikuti harga pasar. Hasil penjualan dipakai melunasi sisa kewajiban. Jika masih prospektif, usaha bisnis tersebut masih ada kemungkinan bisa menghasilkan dan produktif, dibuat akad baru. Dalam bentuk apa misalnya? Misalnya ijar muntah ditamlik atau akad mudharabah atau musyarakah. Jadi inti tahawul itu jual beli lama tidak ditambahi margin karena waktu, ia diselesaikan justru melalui diselesaikan ya, diberikan solusi lalu diganti akad baru yang sah. Kemudian juga fatwa DSMI nomor 31 tahun 2002 terkait dengan pengalihan transaksi non syariah menjadi transaksi syariah. Uh, ya, jadi kalau kita petakan fatwa DSMI ini kurang lebih seperti ini. Fatwa sebagai peta jalan tahawul akad, transformasi akad ya. Jadi misalnya fatwa yang nomor 27 terkait dengan ijar muntahi tamlik, sewa berakhir kepemilikan. Fatwa nomor 73 musyarakah mutanafisah, ini bisa dicek oleh Bapak Ibu sekalian langsung ke nomor-nomor fatwa ini, dan tujuan atau bahasan yang dibahas atau yang diuraikan oleh fatwa tersebut. Nomor 116 terkait dengan uang elektronik syariah, kemudian fatwa nomor 133 terkait dengan musyarakah muntahid tamlik, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menjadi catatan kita adalah bahwa fatwa tidak sekedar mengubah nama produk tersebut, tetapi juga mengatur tahapan. Ada yang diatur dengan jelas di situ ya, tahapan demi tahapan, objeknya juga jelas, biayanya dan risiko agar akad baru itu menjadi sah, tidak mengulangi kembali kesalahan yang sebelumnya. Ada beberapa studi kasus yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran di sini, dan mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah mengalaminya di lapangan terkait dengan studi kasus ini. Misalnya studi kasus dalam hal digital ya, studi kasus digital ini, dropshipper. Dropshippernya menjual barang yang belum dimiliki. Seringkali seperti itu ya. Status wakil agen suppliernya itu tidak jelas. Dan risiko return garansi dan keterlambatan juga tidak transparan. Marketplace-nya mencampur akad jual beli jasa dan talangan dan berbagai. Nah, solusi syariahnya bagaimana supaya hal yang tidak syar'i ini bisa menjadi syar'i, yang ubah akadnya menjadi akad wakalah atau akad salam atau akad murabahah yang valid. Ini terkait dengan studi kasus digital. Kemudian juga studi kasus vintage ya, financial technology, pay letter ini terutama. Tantangan yang dihadapi dalam akad ini, akad digital bentuk pay letter ini, pay letternya berbunga, tambahan karena waktu atas talangan uang, denda keterlambatan, menjadi pendapatan lembaga keuangan tersebut. Biaya layanan itu tidak berbasis jasa real, sudah ditentukan. Saldo e-walletnya diperlakukan ambigu, titipan atau pinjaman, nggak jelas. Nah, arah tahawulnya, jadi untuk mengubah supaya syar'i, barangnya itu diubah akadnya menjadi murabahah. Kalau jasa, ya, maka ubah akadnya menjadi akad ijarah. Kalau jasa platform, al-ijarah dalam bentuk platform itu, maka ubah akadnya menjadi wakalah ijarah atau ijarah bil ujrah. Itu supaya mengubah vintage yang dibuat tidak syar'i itu menjadi syar'i kembali. Kemudian juga dalam kasus UMKM ya,
kasus yang sering muncul itu koperasinya memberi uang lalu meminta margin tetap. Sering ditemui di lapangan, UMKM-nya sebenarnya membutuhkan modal kerja saja, bukan barang konsumtif. Lembaga ingin menjaga keberlanjutan dana. Lembaga yang dipinjamin duit itu ingin menjaga apa? Ya, motivasi dia seperti itu agar supaya dana itu tetap ada dan menghasilkan bahkan berkembang, maka dia tetapkan margin. Pelaku usaha butuh pendampingan, bukan beban riba. Nah, solusi syar'i untuk menghadapi kasus UMKM yang uh, lumayan menzalimi ini, maka barang itu diubah akadnya menjadi akad murabah. Kalau usaha, kalau usaha bisnis, ubah akadnya menjadi akad mudharabah, musyarakah, ya. Musyarakah. Darurat sosial, kalau darurat sosial, dia sangat membutuhkan dana, ya, qardul hasan, supaya syar'i. Makanya koperasi syariah mungkin yang hanya menerapkan solusi syariah, syar'i seperti ini. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, pesan yang disampaikan dalam materi ini bahwa tahawulul akad atau transformasi akad, perubahan struktur akad ini adalah amanah. Amanah ilmiah bagi kita yang diberikan kesempatan untuk belajar, ini yang merupakan amanah ilmiah. Nah, tahawul sah menyelamatkan transaksi dari riba, gharar, dan kezaliman. Akad lama harus dibaca secara substansi, lihat substansinya. Jangan melulu lihat akad zahirnya saja. Substansinya apa? Ya, bukan nama produknya. Akad baru harus sah, mandiri, dan memiliki objek manfaat jasa yang nyata. Nah, kemudian fatwa DSN MUI menjadi panduan. Jangan sampai kita menyepelekan fatwa DSN. Ambil dan coba review kembali, baca kembali fatwa DSN MUI terkait dengan teknis praktis akad-akad yang berbicara terkait dengan tahawulul akad. Kemudian tujuan akhirnya harta kita tetap terjaga, pihak-pihak yang bertransaksi itu terlindungi, bisnisnya tumbuh berkah gitu. Nah, tidak ada hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dalam bertransaksi. Jadi prinsip pamungkasnya yang dinilai bukan label akad tetapi hakikat dan dampaknya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga bisa dipahami. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.